Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasi muallimi rahimakumullah. Al-haditsus sabi asyar an Abi Ya'la Shaddad bin Uwais radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinul qitlata wa iza zabahtum fa ahsinuz zabhata wa wal yuhidda ahadukum sakratahu wal yurih zabihatahu rawah Muslim. Hadis yang ke-17 dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Fa iza qataltum fahsinul qitlata. Apabila kau membunuh, maka bunuh dengan yang baik. Wa iza zabahtum fahsinuz zabhata. Apabila kamu menyembelih, maka menyembelihlah yang baik, yaitu wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu, yaitu kita tajamkan pisau kita kalau menyembelih dan istirahatkan daripada binatang kita. Hadis yang ke-17 ini di mana Allah SWT mewajibkan kita untuk selalu melakukan sesuatu apapun itu harus dengan baik, dengan sempurna. Ya, wabinasil hadis, dari hadis tadi ala wujubil ihsan, untuk yang kewajiban berbuat baik. Wa wal ihkamu wal ikmalu wa tahsinu bil a'malil masyru'ah. Yang dimaksud berbuat ihsan adalah kita berbuat sesuatu itu dengan rapi, wal ikmal dengan sempurna, wa tahsin dengan baik, bil a'malil masyru'ah dalam segala perbuatan yang disyariatkan. Jadi ihsan itu adalah kita melakukannya dengan baik, dengan rapi, dengan sempurna, dan a'malil masyru'ah daripada perbuatan-perbuatan yang disyariatkannya. Jadi semua pekerjaan ini harus kita lakukan dengan baik, rapi dan sempurna. Apapun pekerjaan itu dikerjakan dengan baik, dengan sempurna. Wa qad amara bihi fi kitabil aziz, bagaimana Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Jadi di sini dikatakan berbuat baik adalah apa yang kita kerjakan lakukan dengan sempurna, baik yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah. Semua kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang wajib syarat sholat umpama wudu, kerjakan dengan baik, rapi dan sempurna. Jangan terburu-buru. Ini buru-buru mulu nih. Usap mukanya aja juga apalagi kaki cuci kaki udah kita kerjakan dengan baik, dengan sempurna, dengan segala adab-adabnya, itu Allah perintahkan kita untuk berbuat sempurna. Innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin, surat Al-Baqarah. Berbuat baik, ahsinu, sungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Wa huwal matlub indal ityanil faraidi wa fitarkil muharramat wa fi muamalatil khalqi. Baik pekerjaan itu pekerjaan yang fardu maupun yang sunat,
atau meninggalkan yang haram, atau juga muamalah. Kerjakan artinya seluruhnya itu dengan baik dan sempurna. Yang fardu kita kerjakan dengan yang baik ya dan sempurna dengan segala adab-adabnya. Itu kerjakan ya. Wudhu kita, sholat kita ya kerjakan dengan baik, sempurna, dengan tenang ya, dengan khusyuk, lakukan itu dengan baik ya. Wal ihsan biha ya'tiya biha ala ghayatil kamal. Yang disebut ihsan itu adalah dilakukan dengan sempurna. Wa yuhafizu ala adabil sahihati wal mutammimati laha. Ya, disebut ihsan dilakukan dengan baik, jaga adab-adabnya. Ya. Ya, adab-adabnya ya menjadi hansa dan sempurna. Nah, itu ihsan. Jadi ihsan dilakukan yang dengan baik ya. Salat dia kerjakan dengan baik, dengan tenang, dengan sempurna, adab-adabnya, jangan tergesa-gesa, ya. Gitu, ya. Kadang-kadang kita lihat orang sembahyang adabnya kurang, ya, pakai kaos sembarangan aja, itu adab, ya. Nah, gitu kan. Wal mutammimatullah dengan sempurna, ya. Rukunya dengan sempurna, ya gerakannya dengan sempurna, ya gitu. Kan di dalam sholat itu ada fi'lul qauli, ada fi'lul qalbi, ya. Nah, ada fi'lul qauli, ya ucapan itu baca dengan sempurna, kita takbir dengan sempurna, ya kita membaca Fatihah dengan sempurna, ya kita membaca ya, waktu sujud dengan sempurna, gitu ya. Ya, itu qauli ya. Gal qalbi hati, waktu takbiratul ihram ada hati kita niat ya, waktu takbiratul ihram niat itu di situ. Dan arkan perbuatan ya, ruku bagaimana sempurnanya ya, sujud bagaimana sempurnanya ya, berdiri bagaimana yang sempurnanya, itu ya dikatakan di sini innallaha yuhibbul muhsinin, dan di dalam hadis kita innallaha katabal ihsan ala kulli syai, ya sesungguhnya Allah itu memfardukan kepada kita untuk melakukan sesuatu dengan sempurna, baik al-faraid, baik yang masalah fardu ya, yang fardu ya kerjakan dengan sempurna, au tarkil muharramat, atau meninggalkan yang haram tinggalkan secara tuntas ya keseluruhannya, au fil muamalatil khalqi, atau dalam muamalah, dalam bergaul ya, dalam dagang, yang dalam segala hal ya itu harus dilakukan dengan baik dan ihsan ya. Kenapa? Karena kalau kita lakukan suatu perbuatan itu baik yang fardu, yang sunat ya, atau dalam pergaulan kita atau dalam dagang kita lakukan dengan baik, dengan sempurna, lakukan kerjakan yang fardunya, rukunnya, sunat-sunatnya, adab-adabnya, fa'iza fa'ala zalika kubila amaluhu wa kasura sawabuhu. Kalau kita lakukan kesemuanya itu dengan baik, dengan sempurna, maka kubila amalu, diterima amalnya, nggak ditolak, diterima amalnya ya, wa kasura sawabuhu, dan banyak pahalanya ya. Jadi kalau kita sholat dengan sempurna itu ya diterima apa yang kita lakukan, dan pahalanya ya adalah lebih banyak ya. Wudhu aja kita kerjakan dengan sempurna, itu pahalanya ya jauh lebih besar. Di samping pahala banyak juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Rasulullah katakan ya dalam sabdanya, ala adulukum ma yamhullahu wa yarfa'ud darajat. Ya sahabat, tahukah kamu kutunjukkan perbuatan yang dapat Allah ampuni ya dosa-dosa kita, dan Allah angkat derajat kita. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Allah. Ya, perbuatan apa itu yang pahalanya besar, dosa kita diampuninya?
Ya, bahkan kita diangkat derajat oleh Allah SWT. Perbuatan apa itu ya Rasulullah? Yang pertama isbagul wudu, sempurnakan wudu, ya. Wudu sempurnakan syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adab wudunya, ya, sunnah-sunnahnya kita lakukan dengan baik-baik. Dan kita lakukan juga, ya, sebaiknya adalah di waktu tengah malam, artinya kita bangun malam. Oh ya, kalau kita bangun tengah malam, ya, kita berwudu, kemudian kita sholat sunat, ya, ada sholat sunat, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Ya, malam hari kita berwudu, ya, kemudian kita sholat. Wa minal laili fatahajjat bihi, kita sholat, kita bertahajud pada malam itu, ya, maka akan Allah berikan maqamam mahmudah, jadi angkat derajatnya, ya, yarfa'il darajat, diangkat oleh Allah SWT derajatnya. Nah, kita berwudu, ya. Kemudian khutul masjid yang kedua adalah, ya, kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, ya, kita berangkat ke masjid. Langkah kita itu, kita punya air wudhu dari rumah, maka langkah kaki kanan kita dapat pahala, langkah kaki kiri kita diampuni dosa-dosa kita. Itu kita harus lakukan dengan baik. Jangan kita, ya, belum wudhu, ya, wudhunya di masjid. Nah, dari rumah kita, dan datangnya pun, ya, waktu azan atau sebelum azan. Jangan udah imam takbir baru datang, nggak dapat takbir awal, ya, nggak dapatnya takbir bersama-sama imam. Nah, kita kejar takbir, ya, bersama sama imam, itu pahala sangat besar sekali, ya. Kita sholat malam, ya. Nah, sholat malam kita kemudian berangkat ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat subuh, ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka pahalanya sama juga dengan sholat sunat semalam suntuk. Wah, banyak banget, ya, kita kerjakan tuh. Tapi sholat subuhnya yang memang betul-betul, ya, kerjakan dengan baik, ya. Di sini dikatakan, ya, wa ma yaf'al zalika qabula, diterima, ya, wa kasura sawabuhu, pahalanya banyak sekali. Sholat subuh berjamaah pahalanya sama juga kita sholat sunat semalam suntuk, ya. Kuat kita sembahyang sunat, yang subuh aja berjamaah dah. Kalau orang yang pinter, ya, biar dikit kerjaan, duitnya banyakan, ya, gitu. Dia itu orang pinter tuh, ya. Kira-kira kerjaannya enteng gitu, ya, duitnya banyakan, nah diambil tuh, ya. Bodoh kalau orang kerjaannya berat banget, ya, upahnya dikit banget, ya, itu orang bodoh, ya, gitu. Sama aja, sama gendok kerjanya berat enggak, duitnya dikit. Kalau lurah duduk aja, tanda tangan aja, duitnya banyak, pinter, ya. Orang pinter namanya kalau yang kerjaannya begitu, ya. Kalau kita kerja kita tuh, ya, kita malam kita sholat subuh masjid, ya, pahalanya begitu besar, pahalanya sama dengan sholat sunat semalam suntuk, itu orang pinter, ya, orang pintar, ya. Orang bodoh, ya, dia kagak ngambil tuh, ya, pahala yang banyak begitu dia kagak ambil, ya, dia ambil, ya. Ya, itu, ya. Jadi kita jaga adab-adabnya, ya, pahalanya akan lebih besar, ya, lebih besar, ya. Jadi khutul masjid yang kedua, berangkat masjid waktu subuh. Yang ketiga adalah kata Nabi, yang terus sholat ba'da sholat, tunggu sholat setelah melakukan sholat, ya. Ini habis maghrib kita tunggu sholat isya, alhamdulillah ini maghrib nih kita, ya, menunggu sholat, ya, ini pahalanya gede besar. Apalagi kita udah niat itikaf, punya pahala itikaf, ya, pahala menunggu sholat, ya. Ada juga mengatakan menunggu sholat, tunggu waktu sholat.
artinya nunggu waktu sholat, bukannya udah masuk baru jalan. Gitu ya, kita sebelum masuk waktu udah nungguin itu, nunggu sholat ya. Nah yang demikian itu adalah ya qobila amaluhu wa katsura sawabuhu, ya diterima amal ibadahnya dan pahalanya begitu besar. Nah, jadi yang pertama, innallaha kataba ala kulli syai'in, katabal ihsan ala kulli syai'. Allah ya memfardukan untuk berbuat baik dalam segala apa saja. Ya, apa saja lakukanlah dengan baik ya, baik yang fardu maupun yang sunat atau yang mubah. Kerjakan dengan baik ya. Apa yang mubah? Makan, minum mubah ya, itu boleh makan nggak? Boleh. Nggak kita ogah makan diomelin nggak? Nggak, itu mubah, tapi kerjakan dengan baik. Yang itu sunnah Rasul, makan pakai tangan kanan, baca bismillah gitu ya, setelah selesai baca alhamdulillah, itu ya pahalanya besar ya. Berbeda sama orang makan yang nggak pakai bismillah, ya pakai tangan kiri, wah itu nggak ada pahalanya dia. Ya, tapi kalau baca bismillah, ya dengan tangan kanan, ya kemudian sambil duduk, nggak sambil jalan, ya itu pahalanya besar dan itulah adab-adabnya, ya itu namanya mubah, ya. Tapi menjadikan kita mendapatkan pahala. Tidur mubah ya, tidur hukumnya mubah. Kalau sholat wajib ya gitu, kalau sholat wajib ya. Kalau tidur mubah, boleh tidur boleh enggak ya, boleh tidur boleh enggak ya. Tapi kalau kita mengikuti sunnah Rasul itu akan mendapatkan pahala. Mau tidur baca doa ya, atau baca selawat, paling enggak baca doa ya. Apa doanya mau tidur? Bismillahumma ahya wa amut. Ya cuma segitu, tapi pahalanya gede. Tapi banyak yang kelupaan dulu. Habis HP lihat ngantuk, lupa baca doa dah. Beda orang yang baca doa itu tidurnya dengan yang nggak baca doa. Sampai lagi kita mau tidur, kita berwudu dulu. Kita berwudu, mau tidur baca doa. Ya, kita sambil zikir. Ya, sambil zikir, baca selawat, baca tasbih. Ya. Tasbih kita jatuh, ngantuk. Itu malaikat terusin baca tuh. Ya, malaikat terusin kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jatuh tidur, ya, tasbih. Nah, bacaan tuh malaikat terusin sampai kita bangun lagi. Ya gede pahalanya daripada kita ngeliat HP. HP dilihat, wah mau tidur, kelupaan baca doa, merem aja ya. Begitu bangun tidur HP lagi dicari ya, padahal bangun tidur kita baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur ya. Ya tidur kita ikuti sunnah Rasul, kepala ke utara, miring ya, ngadep mana kiblat ya. Jadi sebelah kanan kita adanya di bawah, karena jantung di sini ya, jantung ada di sebelah kiri. Nah jadi bebas jantung. Kalau kita tidurnya tengkurap atau miring ke kiri, ini jantung nggak lancar tuh ya, gitu ya. Tidur ngadep sana ya, itu ya, ngadep ke barat. Tapi kalau kita tidur berdua jangan ngadep sono dua-dua. Ya, iya kita tidur berdua, ngadep ke barat dua-duanya. Ya, sama orang yang motor boncengan. Iya, ada yang jujur banget. Ya. Ada orang yang jujur banget. Rasul suruh ngadep katanya ke barat. Sono ya. Dia tidur sama bini yang ngadep sono dua-duanya. Enggak, kalau berdua sih berhadapan, satu orang aja yang ngadep ke sono. Ya. Satu orang aja nih ngikutin kata Nabi nih, ngadep ya, ke barat, berdua-duanya ngadep ke baratnya, satu di belakang sampai naik motor boncengan ya, ya agak kalau dia berdua berhadapan tidurnya ya.
Ya, dan disunahkan juga kita kalau mau tidur jangan pakai ngobrol sama bini kita, jangan ngobrol, sama tidur udah baca zikir, ya zikir segala macam, tidur udah. Kalau mau ngobrol sebelum kita tidur, ya. Kenapa? Karena kalau kita ngobrol biasanya ntar ada perdebatan dah di atas tempat tidur. Ya, iya. Itu nggak siapa aja ini ya. Iya, ada perdebatan tempat tidur lah. Kalau udah naik tempat tidur, ya udah, ya kita baca selawat, berzikir, segala macam udah, gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi kita lakukan tidur aja, lakukan dengan sempurna, dengan baik, ya. Walaupun itu mubah, dengan sempurna dan baik, ya. Itulah innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan, memardukan untuk kita melakukan segala sesuatu dengan baik. Yang kedua, faiza qataltum fa ahsinul qitlata. Ya, faiza qataltum, jika kau membunuh maka fa ahsinul qitlata, bunuh dengan cara yang baik. Ya, wa huwa tahsinu hayatil qatli bi alatil hadah. Ya, membunuh dengan baik itu dengan alat yang tajam. Wa yakunu bil isra fil qatlin nufus, ya, lakukan dengan cepat, ya, agar tidak ada terasa sakit, ya. Allazi yubahu qatluhu ala ashalil wujuh, ya. Wal qatlul mubah imma ayakuna fil jihadil masyru' wa imma ayakuna qisas, ya. Membunuh di sini adalah, ya, jika dalam satu peperangan jihad al masyru', ya, itu, atau mengkisos, hukum kisos itu dengan secara baik, ya. Baik dalam membunuh sini adalah ayakunal isra fil qatlin nafsi yubahu qatluhu ala ashalil wujuh. Nah, ya, jadi dilakukan dengan pisau, ya, golok yang tajam dan juga dengan cepat, ya, di dalam peperangan jihad, ya, gitu. Wa mal wa amma qatul a'dai fil ma'rikul jihadan fi sabilillah fasalal wujuh qatlul kafir kana darbu bisayf. Tuh, begitu juga, ya, qatul a'da, membunuh musuh kita, fi ma'rikatil jihad, di dalam bertempuran, fi sabilillah, di jalan sabilillah, maka qatul kafir ala darbi bisayf, ya, hendaklah kita membunuhnya itu dengan darbuhu bisayf alal unuki, kita tebas batang lehernya, nih, ya, dalam lehernya itu dalam peperangan jihad juga nggak boleh kita bermain-main menyiksanya, nggak boleh, gitu, ya. Rasulullah SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 4, fa iza laikaitumul ladzina kafaru fadarabar riqab. Oh, ini dalam peperangan nih. Fa iza laikaitumul ladzina kafaru, kalau kau bertemu dengan orang-orang yang kafir dalam peperangan, fadarabar riqab, hendaklah kau bunuh, tebas batang lehernya biar sekali mati. Ya, nggak boleh disiksa, dipermainkan, nggak boleh. Ini dari Al-Quran, ya, ya, Al-Quran ini, ya, mengajarkan, ya, kita melakukan segala sesuatu itu dengan baik, sekalipun dengan musuh kita. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muslah. Tuh, Rasulullah melarang kita untuk melakukannya dengan secara menyiksanya, dengan mutilasi. Apa mutilasi? Wahya qat'u ajza qat'u ajza'i minal jasadi, yaitu memotong-motong badan orang, nggak boleh, ya, kali nama musuh, ya, nggak boleh, ya. Sawaun akana zalika qablal maut au ba'dahu. Nah, ya. Jadi sawaun akana zalika qablal maut au ba'dahu. Ini dengan musuh, ya, dalam peperangan, ya, itu nggak boleh secara menyiksa dengan mutilasi, baik dia sudah mati atau memang belum mati. Udah mati aja nggak boleh, ya, sampai lagi belum mati, ya. Nah, ya, jadi Rasulullah SAW bersabda di sini, ya,
anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya naha anil muslah wa fi sanad Ahmad wa Abi Dawud min hadisi Umran ya Imran bin Husain Samrah bin Jundud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha anil muslah. Hadis ya dari Abu Dawud ya Imran bin Husain Samrah bin Jundub punya Rasulullah SAW karena yanha anil muslah, nggak boleh ya membunuh itu dengan secara mutilasi. Walakin jazalil muslimin ayataqaddamu aslatahun nariyah wal mudafi'atil mudahati min qibalil muamalati bil muslah. Ya, tapi diperbolehkan ya dengan senjata-senjata yang tembakan jauh yang cepat matinya itu dibolehkannya itu ya. Nah, jadi itulah ya cara di dalam perang pun diatur ya dalam Islam ya. Kemudian ya di mana juga dikatakan ya bahwasanya ya itu dalam peperangan. Adapun wa amal qatl kisoson, adapun ya membunuh kisos ya atau menghukum kisos juga nggak boleh. Fala yajuzu tafsil bil muqtaso minhu bal yaqtulu bisyait ya. Jadi sekalipun dalam masalah hukum kisos juga nggak boleh ya menyiksa orang ya bal yaqtulu bisyait, tapi bunuhlah dengan ya pedang. Pain kana qatil mutamidu qad masalah bil maktul, sekalipun yang kena kisos itu dia kemarin ya, menyiksa orang ya membunuh yang siksa, tapi begitu dia kena kisos dia tetap nggak boleh ya disiksa ya dengan secara mutilasi ya. Kemudian ya di mana dikatakan ila annahu la yaqtulu illa bisayfu ya dengan sayf ya. Wa inda Ahmad wa Rasai yuf'alu bil qatil kama fa'ala bil maktul ya illa ayakuna haraku binar ya, nggak boleh juga ya kita menyiksa itu dengan cara membakar ya au maslahu ayuqtalu bisayf ya, atau juga ya membunuhnya dengan ya membakar atau pedangnya dibakar sampai panas, nggak boleh ya. Dinahyan asmal wanita kri binar, nggak boleh dia ya. Itulah ya, jadi di mana ya juga menyiksa dengan api nggak boleh ya, di mana dikatakan oleh Rasulullah SAW ya azana bi tahrik binar semua nahar ya, pertama dibolehkan kemudian nggak boleh, jelasnya nggak boleh ya. Diakuna zalika akidun fil amsal wal nizam wa ruwiya Abul Khari an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda la tu'adzibu bi azabillahi azza wa jalla, kita nggak boleh menyiksa dengan siksaan daripada siksaan Allah, itu api. Yang boleh menyiksa dengan api hanya Allah, kita tidak boleh ya, nggak boleh yang itu ya. Bahasa ya dulu anak ta'lim Nabi Karim taqaddamat wa sabaqat ma tafaqat ala dawli min mat'il kanabili bil harakah ilman bi anna dawlil kabira wal quwiyah lam yantazu bi hadzal man'i ya. Jadi jelas ya di mana kita kadang-kadang suka menyiksa ya, apakah itu binatang, apakah itu nggak boleh pakai api ya. Nah dikatakan di sini wan nahyu anit tahriqi fil Islam yastamilul hayawanat wal hawam fa fi musnadil al Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Nasai an Abdullah bin Qala Rasulullah SAW melarang at-tahriq fil Islam, ini dilarang ya semuanya ya, bukan hanya manusia aja yang nggak boleh dipakai dibakar ya. Yastamilul hayawanat ya wal hawam, semua binatang dan serangga. Kita sering ini ngobong ya, suka ngobong itu nggak boleh, tidak bisa, dilarang ya. Kalau kita kan juga kita obong nih ya, tawon apaan dibakar ya. Ini dikatakan ya nggak boleh yastamil hayawanat wal hawam ya, binatang-binatang
juga termasuk serangga, ya. Di mana Rasulullah SAW, ya, kunna ma'an Nabi SAW pamarrana bi qaryatin, ya. Suatu hari Rasulullah SAW keluar, yang ya Rasulullah berjalan, begitu berjalan ketemu ada bekas, ya, tawon dibakar. Dilihat itu di atas, ya, ada bekas tawon dibakar. Ya, atau dikata an-namal atau dia semut, ya. Di sini di hadis dikatakan semut. Rasulullah jalan, ada bekas sarang semut dibakar orang, ya, qad akhraqat, ya, telah dibakar. Pagodoban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasa marah sekali, ya, marah sekali, ya. Qala, dan Rasulullah berkata, innahu la yanbaghi li basharin ayu azziba bi azabillahi azza wa jalla. Innahu, sungguhnya tidak layak, tidak pantas, tidak boleh li basharin, bagi seseorang, bagi manusia, ayu azziba, untuk mengazab, menyiksa, bi azabillah, dengan siksaan Allah azza wa jalla, yaitu api, ya. Untuk siksaan dengan api hanya Allah. Kalau kita nggak boleh itu, ya, sekalipun dengan binatang, ya, dengan binatang. Ya, kita sering nih kadang-kadang nggak sadar kita. Apaan? Udang. Udang masih hidup. Ya, udang masih hidup, sindek dibakar. Ya, masih hidup kan. Iya, tahun baru gini, udang, ikan mau dibakar, masih hidup masih hidup itu dia, ya, artinya ini hidup, ya. Sebab juga tahrikul aqraba binar muslah, ya, kalau jengking dibakar, ya, matiin aja, ya, jangan dibakar. Wanhat Ummu Darda antahrikil barghusi binar. Oh, ya, bargus udang. Nah, di mana sini hadis dari Ummu Darda, ya, tentang udang itu tidak boleh dibakar lagi masih hidup, ya, lagi masih hidup, ya, kalau mati sih, ya, kalau masih hidup nggak boleh dibakar, ya. Ya, dikatakan di sini qala Ahmad, ya, Ahmad berkata la yuswisamaku pinnari wa huwa hayyun. Tuh jelas, ya. La yuswisamaku, janganlah kau membakar ikan itu wa huwa hayyun, ikan itu dalam keadaan masih hidup. Ya. Nah, seringnya nih, ya, apa itu udang, apa itu malam tahun barunya banyak lah nih. Tahun baru nih, kandil dibakar, karena dibakar, ya, itu nggak boleh, ya. Nah, inilah, ya. Kemudian juga kita nggak boleh menyiksa binatang, ya. Ini kaitannya dengan kita membunuh itu harus dengan baik, ya. Kita menyembelih binatang juga harus dengan baik, dan kita dilarang annahyu anis sobril bahaim. Itu juga dilarang daripada menyiksa binatang, bunuh binatang dengan kita masukin karung. Ya, karung kita gebugin dia. Ya, masukin karung, nggak boleh. Itu, ya, nggak boleh itu, ya. Ya, wa yunajil bahima wa tadribu bin nablah do, ya, hatta tamut, ya, sampai dia mati digebugin, nggak boleh itu, ya, gitu. Kenapa Nabi katakan, anak Nabi SAW nahan tasbirul bahaim, janganlah kau menyiksa binatang dengan kita gebugin, masukin karung, itu tidak boleh, ya, nggak boleh, ya. Ada lagi, ya, Rasulullah berjalan suatu hari, annahu marra biqaumin nasabu dajajatun bi yarmuniha. Suatu hari Nabi Rasulullah jalan, ya, dilihat ada, ya, dajajah, ayam jago, diikat, udah ikat, cuma udah timpukin yang batu, nggak boleh, ya, itu nggak boleh deh. Itu suatu perbuatan tidak baik. Kita diperintahkan harus selalu berbuat baik, ya, dalam segala hal. Sampai kita berperang harus baik, ya, kita menyembelih binatang juga harus baik, ya. Jangan sampai ini ada ayam kita ikat, kita gebugin dia ayam kayak batu, ya. Rasulullah tanya, ya, kepada Ibnu Umar, man fa'ala haza, siapa nih yang ngerjain nih, ya.
Maka inna Rasulullah SAW la'ana man fa'ala zalika. Rasulullah melaknat ya pada orang yang melakukan demikian itu ya. Itu ya dalam hadis kita ini hendaklah kita selalu berbuat baik apa saja ya, berjalan ke kita kemanapun kita harus berbuat baik, baik apapun yang kita lakukannya itu harus berbuat baik ya gitu. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini ya dari hadis kita, di mana yang pertama diperintahkan untuk melakukan buat baik apa saja, baik membunuh, baik kita dalam ya, zabah tum asinu zabahata ya, maka yang terakhir adalah di mana kita kalau menyembelih hendaklah menyembelih secara baik ya. Al-ihsan fi zibhil bahaim ya, menyembelih dengan yang baik, menyembelih binatang jangan baik. Besok nih ngorban nih ngorban besok nih apa boleh ya gitu. Wabil Islam adabul yatajmu bihal muslim inda zibhi wa hiya bimaj'uha tajidihi alal ihsan warifki. Oh ya, jadi kita menyembelihnya itu bil adab, dengan adab ya, dengan adab ya gitu, gitu. Ya wahid dosa perota ya, ditajemin pisunya, jangan pisu nggak tajam ya, motong ayam puter kayak tajam pisunya yang tajam pisu ya. Liaku nazibu bi alatil hadah ya, gunakan ya pisau yang tajam. Tastarihu zabihata bi ta'jili zakiruhihi ya, kalau emang dia baru datang istirahatin dulu, jangan datangnya subuh ya, jam 6 langsung dipotong dari kemarin, biar istirahat dulu. Udah adab-adab cara-caranya tuh ya, tapi kita biasanya ya langsung ya ini. Wariya Imam Ahmad bin Majah Nabi Umar radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jadi safar wa tuwariya anil bahaim iza zaba ahadukum falyuhjir ya. Apabila kita menyembelih, seorang menyembelih itu sembelihlah agar supaya dia cepat mati binatang itu, artinya pisaunya itu yang betul-betul tajam ya. Wa min adabi arifqi bizabiha, dan juga ya adab dalam menyembelih itu rifqi, dengan penuh kasih sayang ya, dengan penuh kasih sayang. Jangan kita membunuhnya dengan hati ya dendam atau gimana, tapi dengan hati kasih sayang ya. Ya ada ya. Kemudian juga ada kisah di sini ya, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri qala ya, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa yajurru syata bi uzunai. Rasulullah lagi jalan ya, ketemu seseorang lagi bawa kambing, lagi nuntun kambing ya, tapi nuntunnya ya juru syata uzunai, dituntunnya kupingnya ditarik nuntun kupingnya ditarik dia, bukan tambangnya ya. Begitu ketemu Rasulullah, maka pakola Rasulullah, dia selalu katakan da ujunaha wa khuz bisa lafatiha, jangan begitu nuntunnya, da ya ujunah, lepas kupingnya, jangan ditarik kayak kuping orang di kuping orang ditarik aja, jangan ditarik aja ya ya. Wa khuz bisa lafatiha ya, pegang ya tambang lehernya. Itu ini ya adab-adab cara-caranya ya dalam ya dipinang gitu ya. Nah, jadi dalam ya, hal ini pun ya kita harus punya adabnya dalam menyembelih ya, itu dengan ada pisau yang tajam ya. Juga kama istahabbu alla yazbahu zabihata bi hadratil ukhra ya, kita menyembelih juga jangan menyembelih di samping binatang yang akan kita sembelih lagi, jangan sampai dilihat, sama kan dia juga ngelihat temannya dipotong ya itu. Jadi kita walaupun dia binatang tahu juga dia lihat
ya sebelahnya motong ya la yazhabu zabihata bi hadril ukhra wajahu zabiha ilal kiblat ya diarahkan wajahnya ke kiblat ya gitu ya itulah ya nah juga kita sampai ya meninggal sampai mati ya baru kita kuliti jangan masih bergerak-gerak ya kadang-kadang masih bergerak-gerak udah diseret aja udah ya jadi itulah ya tadi ya gimana kita dalam hidup ini lakukanlah berbuatlah segala sesuatu itu dengan baik dengan rapi dengan teliti ya dengan sabar jangan terburu-buru ya baik yang wajib yang sunat maupun yang mubah kerjakan itu dengan sempurna jangan tergesa-gesa ya karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan yang terburu-buru itu buatan setan ya, jangan terburu-buru ya kita jangankan perbuatan lain kita mau sholat aja mau ke masjid ini orang dah azan itu nggak boleh lari kita jalan aja ya nggak boleh lari ntar jatuh kesandung nggak boleh lari kita jangan makanya datanglah sebelum azan gitu datang sebelum azan yang tiru sholat ya ba'da sholat nunggu sholat ini udah orang azan udah deket komat baru datang yuk lari diburu-buru nggak boleh jalan aja biasa nggak boleh ya karena kalau lari ntar capek ngos-ngosan ya begitu takbir ngos-ngosan habis dah kacau dah tuh ya takbirnya juga kacau ya nah itulah ya jadi kita di sini hendaklah hidup ini harus lakukan segala sesuatu itu biihsan dengan baik ya itulah ya jadi jamaah sekalian ya mudah-mudahan ya semua apa kita dengar ini ya mendapatkan pelajaran bagi kita bisa memperbaiki seluruh apa yang kita lakukan dalam hidup ini ya semoga supaya semua yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan daripada pahala dari Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin astaghfirullahaladzim nastaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi sayyidina rasulil ma'in Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimil azimi sultani. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asbaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki adzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min amraka wa asaq wa hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.